Memang dia puasa sunnah selain Ramadan. Dia hidupkan duha, dia hidupkan qiyamul lail, dia hidupkan ibadah-ibadah yang sifatnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perilakunya, lisannya, tutur katanya itu tidak baik, arogan kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kama amara bihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat dunia maya dimanapun Anda berada, di program Pintu Religi bersama penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan, yaitu Muhammad Solehan. Para hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, di program Pintu Religi Penyuluh Agama kali ini kita akan membahas tentang ada ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang dicintai oleh Allah itu? Tentu semua kita memiliki pandangan yang sama. Tentu kita semua ini ingin di-like, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan ardu dunia ini, Allah yang menciptakan seisi dunia ini, bahkan Allah menciptakan surga dengan keindahannya, dengan kelezatannya. Tentu syarat untuk bisa meraih itu semua adalah meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu cinta Allah ini tidaklah mudah seperti apa yang kita bayangkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, apa hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian itu begitu mudah, begitu ringan, begitu sesimpel-simpelnya kalian itu masuk ke dalam surga? Akan tetapi kata Allah, tidak. Semua itu untuk masuk ke dalam tahapan surga, yang namanya surga dengan penuh kenikmatan, maka kita akan diuji, maka kita akan dites apakah kita sungguh dengan ikhlas, sungguh dengan rasa cinta kepada Allah untuk kita mau memasuki yang namanya surga itu. Tentu cinta ini bukan hanya sekedar pengakuan dari lisan. Tentu cinta ini bukan hanya sekedar ungkapan dari lubuk hati yang dalam. Akan tetapi bagaimana ekspresi cinta itu benar-benar terekspresikan dengan komitmen sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai kekasih Allah yang penuh dengan cinta. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, tentu ketika seseorang mencari tahu tentang surga, maka dia akan terpanah dengan tawaran-tawaran keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmat, begitu lezat, dan yang paling inti adalah khalidina fiha abada. Selama-lamanya akan tinggal di tempat yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, tentu untuk meraih itu semua ada beberapa hal yang harus kita miliki ketika kita menggali, memperdalam, ingin tahu tentang surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang anehnya adalah ada ketika seseorang mengetahui, mendalami, mencari informasi tentang surga, maka seseorang itu memiliki jalan tersendiri untuk meraih surga. Dia hanya fokus cara untuk masuk ke dalam surga tersebut hanya mengandalkan ibadah mahdoh,
ibadah yang wajib, sholat berjamaah, puasa selain Ramadan, puasa sunnah, sedekah, zakat, apalagi ia dapat melaksanakan setiap tahun untuk melaksanakan haji. Artinya ini semua merupakan ibadah mahdoh, ibadah wajib yang memiliki kesangkutan hanya dengan Allah saja. Ada orang yang hanya fokus dengan ini, hadirin. Bukan bermaksud ini tidak baik, ini pekerjaan baik, hadirin, baik. Akan tetapi ada opsi lain yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Ada orang yang terobsesi dengan ibadah-ibadah mahdoh yang hubungan dengan Allah, ia tingkatkan, ia jaga. Akan tetapi aspek perilakunya, aspek kesosialannya kepada manusia tidak baik. Memang dia sholat berjamaah, memang dia puasa sunnah selain Ramadan, dia hidupkan duha, dia hidupkan qiyamul lail, dia hidupkan ibadah-ibadah yang sifatnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perilakunya, lisannya, tutur katanya itu tidak baik, arogan kepada manusia. Memang dia puasa sunnah selain Ramadan, dia hidupkan duha, dia hidupkan qiyamul lail, dia hidupkan ibadah-ibadah yang sifatnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perilakunya, lisannya, tutur katanya itu tidak baik, arogan kepada manusia. Ada orang tipe yang ibadah sunnahnya biasa-biasa saja, tidak terlalu rajin duhanya, tidak terlalu rajin sholat malamnya, tidak terlalu rajin puasa sunnahnya, akan tetapi hubungan kepada manusia begitu baik, hadirin, begitu baik. Bahkan orang-orang memuji-muji akibat buah perilaku baiknya yang penuh dengan keluhuran. Masya Allah. Nah, orang yang ibadah sunnahnya tidaklah sesempurna seperti contoh yang awal yang saya sampaikan tadi. Orang yang ibadah sunnahnya tidak sesempurna, yang jarang-jarang, akan tetapi aspek perilakunya kepada manusia itu begitu baik, hadirin, maka inilah jalan sebenarnya yang memudahkan atau memiliki pintu peluang besar untuk masuk ke dalam surga, dengan catatan selama yang rukun Islam itu ia jaga. Di antara rukun Islam yang harus dia jaga setelah iman itu adalah salat, karena rukun Islam itu adalah pintu untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi rukun Islam itu adalah pintu utama untuk kita masuk ke dalam surga. Di antara salah satunya adalah sholat. Cukup sholat wajib yang menjadi hal prioritas untuk kita perhatikan. Lantas kita tambah dengan hubungan kepada sesama manusia baik, mulia, akhlak kita santun, walaupun tak sesempurna ibadah-ibadah kita, tak serutin ibadah sunnah kita, duha kita, qiyamul lail kita, ibadah puasa sunnah kita, sedekah kita, hadirin, tapi itu sudah cukup untuk memberikan pintu terbuka lebar untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang menjadi pelajaran untuk kepada kita, karena kita ini adalah masyarakat sosial, masyarakat yang perlu berinteraksi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuk kolbu kita, mengetuk telinga kita, mengetuk jiwa kita, agar kita tidak terkhusus, agar kita tidak terfokuskan ke satu titik dalam ibadah, sehingga kita melupakan ibadah yang
membuat kita begitu mudah masuk ke dalam surga, hadirin. Ada sebuah hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Ketika itu, hadis ini sahih, hadirin. Ada seorang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beritahukan kepada aku, apakah siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi salah seorang pemuda ini, dia bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah manusia yang dicintai oleh Allah itu adalah manusia yang sholat berjamaahnya, yang menjaga sholat tahajudnya, sholat duhanya? Apakah yang menjaga puasa sunnahnya selain puasa Ramadan, orang yang menjaga sedekahnya, yang menjaga hubungan dia kepada Allah? Apakah itu manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ternyata tidak, hadirin. Justru manusia yang dicintai oleh Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang dicintai oleh Allah itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, bermanfaat dirinya, bermanfaat hartanya, bermanfaat semua apa yang dimilikinya, dia gunakan untuk kemanfaatan orang lain. Contoh kecil, misalnya jalan di depan rumah lagi rusak, maka kitalah yang mengambil sikap menimbunnya, atau kita plester dengan coran, maka orang-orang akan memakai, menginjak, melewati hal tersebut. Maka salah satu kriteria sifat seperti itulah sebenarnya yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tentu orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang memiliki kriteria yang paling besar untuk Allah masukkan ke dalam surga. Salah satunya orang-orang yang mendapatkan cinta Allah itu, salah satunya adalah anfa'uhum linnas. Dia bermanfaat untuk orang lain. Semoga sedikit ini bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.